Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan. Di hari yang ketujuh ya Tat ya? Ya. Di hari yang ketujuh, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang hari ini sedang beribadah puasa. Semoga puasa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, begini Tat, saya ingin bertanya ya Tat ya. Ketika kita membaca Al-Quran Tat, ya, apalagi ini di bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya banyak sekali ya Tat ya, saat kita membaca Al-Quran ya Tat ya. Limpahan pahala. Limpahan pahala ya Tat ya. Nah, apalagi kita sedang ada target Tat, dalam satu bulan ini paling enggak minimal kita khatam 1 juz Tat. Ya. Nah, saat kita membaca Al-Quran itu banyak yang bertanya Tat, apakah ketika kita membaca Al-Quran itu harus dengan artinya Tat? Apakah harus dengan artinya? Betul. Ya. Monggo Tat. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya. Dan Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan, yang tentunya Mas, Ramadan Ya, itu adalah bulan tarbiyah, Masya Allah. bulan pendidikan dan bulan Al-Quran. Ya, Tat. Karena Al-Quran itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Maka para sahabat itu dia itu berlomba-lomba untuk menghatamkan, tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, bacaannya saja, akan tetapi memahami daripada isi, daripada tujuan Al-Quran. Nah itu. Mungkin pertanyaan tadi seperti itu mungkin ya? Mungkin Tat. Ya, jadi membaca Al-Quran apakah harus dengan artinya apa tidak? Ya. Itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ketika kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik derajat di dunia, dan nanti kelak nanti kita akan digolongkan dengan orang-orang soleh. Bahkan dalam salah satu hadis ini Mas, Ya, Tat. barang siapa yang mahir dengan Al-Quran, yang ahlul Quran, paham tentang Al-Quran, maka dia itu nanti akan bersanding dengan para malaikat. Masya Allah. Di antaranya adalah malaikat Jibril, yang tugasnya kan malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Apakah kita ini tidak rindu bertemu dengan malaikat, para malaikat yang suci, kemudian kita bertemu dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita kan harus rindu dengan seperti itu. Betul Tat. Jangan sampai kita ini tidak rindu. Rasulullah itu merindukan kepada umatnya, yang kita ini kan tidak melihat, ya, tidak melihat Rasulullah, tapi kita ini dirindukan. Nah, agar kita dirindukan oleh Rasulullah dan kita berjumpa nanti di sana, maka kalau dalam kita mengambil hadis dan sejarah ataupun para sahabatnya, bahwa kita ini agar supaya lebih mantap lagi imannya, ya, memahami daripada isinya Mas itu. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, Ya. itu bukan wajib ya Tat ya, bukan wajib untuk harus dengan artinya ya Tat. Iya. Cuma alangkah baiknya mungkin ya Tat ya, ketika kita membaca Al-Quran, harus kita juga tahu isi makna dari ayat tersebut ya Tat ya. Supaya apa Mas begitu? Supaya kita ini lebih mantap dan tidak tergoyahkan dalam keyakinan kita. Ya, Tat. Karena Al-Quran itu kan juga la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan, dan itu petunjuk bagi orang mutakin, bagi orang beriman. Maka orang beriman itu kalau dia itu ingin dimuliakan oleh Allah, maka pelajari Al-Quran, baik itu dengan cara membacanya yang betul. Makanya ini Mas, momen Ramadan ini coba punya target, mungkinlah 1 juz, kemudian diperbaiki tuh bacaan-bacaan yang emang kurang pas ini Mas. Itu kan salah satu kita ini mendalami daripada isi Al-Quran. Kan mendalami, kemudian itu kan dengan artinya itu satu, ya, artinya itu mungkin dengan makna, ya, misalnya makna alhamdu, segala puji, ya, lillah, bagi Allah. Itu kan maknanya secara teksnya seperti itu. Nah, disitulah kita itu dituntut supaya memahami daripada tafsirnya. Makanya kalau di situ adalah dalam ulumul Quran itu harus kita tahu asbabun nuzul Quran. Asbabun nuzul ini ayat ini seperti apa. Kemudian kita ini harus mengerti daripada ini ayat ini
alurnya kemana. Jangan sampai kita ini ayat ini berbicara ini, tapi kita mengamalkannya bertentangan. Nah itu, nah seperti itu Mas. Ya, jadi memang sangat penting buat teman-teman ketika kita membaca Al-Quran, paling tidak kita juga harus tahu apa isi makna dari ayat tersebut, yaitu dengan kita sambil membaca dengan artinya. Ya. Namun ketika kita membaca Al-Quran, ya tidak harus misalnya satu ayat baca arti, satu ayat baca arti, enggak ya Tat ya. Mungkin ketika kita sedang santai, kita memaknai isi-isi ayat Al-Quran mungkin ya Tat ya. Jadi Mas, kalau kita melihat ke para sahabat juga membaca itu, mereka itu sangat semangat sekali ketika Allah itu menurunkan Al-Quran. Ini Umar bin Khattab itu, ini kalau tidak salah dalam sejarah itu bahwa Umar bin Khattab itu memahami Quran itu yang surat Al-Baqarah itu sampai 6 tahun. Itu memahami surat Al-Baqarah sampai isi-isinya. Makanya kan Al-Qurannya begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita ini ingin diangkat oleh Allah, satu, mantapkan keimanan kita, karena ingat orang beriman Allah akan angkat derajatnya. Kemudian digantengkan dengan orang yang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu diantaranya Al-Quran. Karena kan kita sudah jelas hadis Rasulullah, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik manusia itu, kita ini kalau ingin diberikan gelar orang yang baik ini, maka kita ini harus mempelajari Al-Quran, baik dari tajwidnya, cara membacanya, kemudian artinya. Mungkin maka itu kata Allah itu orang yang belajar, mengamalkan, mengajarkan, itu adalah sebaik-baik manusia. Berarti itu juga kita itu dituntut untuk bisa belajar Al-Quran. Jangan malas, kita harus semangat. Karena apa? Karena Al-Quran itu sendiri itu adalah huda linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Itu Mas. Ya, banyak sebenarnya kalau kita fadilah ataupun kewajibannya. Cuman ini sajalah ya. Masya Allah. Jadi jika teman-teman bertanya, apakah kita harus membaca Al-Quran itu harus dengan artinya? Ya memang dianjurkan ya Tat ya, dianjurkan untuk memang kita mengetahui apa isi ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita tidak tahu sama sekali apa makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Mungkin itu aja ya Tat ya. Mohon maaf. Ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.